Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita patut bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita melanjutkan video pembelajaran kita pada pertemuan ketiga. Adapun pertemuan kita ketiga membahas tentang ciri khas produk pertanian. Kita semua tahu bahwa produk yang ada di alam ini, yang berasal dari alam, tidak memiliki sifat atau ciri yang sama. Tentu akan ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Dan khususnya produk pertanian, dia memiliki ciri tersendiri yang membedakan dengan produk-produk yang lainnya. Sehingga dengan perbedaan tersebut, kita sebagai seorang yang melakukan kegiatan produksi akan memberikan pertimbangan dan perlakuan yang sesuai dengan ciri khas produk pertanian tersebut. Ciri khas produk pertanian yang pertama adalah perishable, yaitu mudah busuk atau rusak. Berbeda dengan produk-produk yang lainnya, produk pertanian mudah busuk atau rusak. Kita lihat misalnya buah-buahan itu dibatasi oleh waktu tertentu yang sangat singkat. Atau sayur-sayuran dia tidak bisa bertahan, apalagi sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tentu dia mudah rusak dibandingkan dengan barang-barang yang lain. Kalau barang lain bisa bertahun-tahun, tapi kalau sayuran paling lama berbulan-bulan. Ini perlu menjadi perhatian bagi siapa saja yang ingin melakukan kegiatan produksi di bidang pertanian. Kemudian yang kedua, bulky, yaitu mengambil banyak tempat sehingga sulit dipindahkan, berat dan fisiknya kaku. Kita tahu produk pertanian kadang-kadang besar, membutuhkan tempat yang banyak atau yang luas dan kaku, sehingga tentu harus menjadi pertimbangan tersendiri bagi siapa saja yang ingin memilih produk apa yang ingin diproduksi. Maka pertimbangan tentang besaran dan pengambilan tempat oleh produk-produk pertanian ini harus selalu diperhatikan. Kemudian voluminous, yaitu hasil pertanian yang tidak berat namun membutuhkan ruang atau tempat yang cukup besar, seperti padi dan produk-produk lainnya. Volumenya besar, tetapi harganya kecil. Bandingkan dengan produk-produk lain, mungkin volumenya kecil, tapi harganya besar. Nah, ini yang perlu kita senantiasa perhatikan. Karena itu, melaksanakan proses manajemen produksi terkait dengan produk-produk pertanian ini, sebagaimana saya katakan tadi, perlu menyesuaikan, melakukan penyesuaian. Tantangannya adalah perlu pendekatan tersendiri dan tidak menutup kemungkinan membutuhkan biaya yang lebih besar. Dibutuhkan keterampilan dan pendekatan pengelolaan produksi agar kegiatan manajemen produksi mampu berjalan dengan baik dan memberi pendapatan yang sesuai. Karena itu memang dibutuhkan kemampuan dan keahlian atau perhatian yang lebih besar lagi bagaimana mengelola barang atau produk hasil-hasil pertanian. Di zaman perkembangan teknologi sekarang ini, memang dibutuhkan pendekatan-pendekatan atau menggunakan teknologi sehingga bisa mengatasi sedikit demi sedikit berbagai macam kendala atau tantangan terkait dengan produk pertanian. Mantap. Perlu kita sebutkan di sini tentang teknologi informasi barang. Seperti barang apa yang kita usahakan atau yang kita produksi atau
kebutuhan barang mentah apa yang akan menjadi input produksinya kita, itu perlu memiliki informasi yang jelas sumbernya atau spesifikasi macam apa yang akan kita hasilkan dari barang yang akan kita produksi tersebut. Kemudian teknologi pengiriman barang. Ini juga menjadi kendala kalau kita mengirim barang dari desa ke kota, atau barangkali juga dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, tentu harus mempertimbangkan bagaimana melakukan pengiriman, bagaimana menyusun barang yang aman agar tidak cepat rusak, karena antara satu dan yang lain memberikan tekanan beratnya. Sehingga diperlukan tambahan pembiayaan bagaimana melakukan pengiriman barang tersebut. Begitu juga kita melakukan pengadaan bahan mentah, maka bahan mentahnya itu begitu sampai ke lokasi pabrik kita atau tempat di mana kita melakukan kegiatan produksi, tidak mengalami kerusakan. Kemudian penyimpanan barang pada gudang. Ini juga harus dipertimbangkan karena waktu simpan yang tidak lama. Apalagi teknologi penyimpanan yang belum kita miliki, terutama yang usaha-usaha kecil. Jangan sampai barang terlalu lama disimpan. Orang misalnya menjual kalau sayuran-sayuran yang tidak diolah dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, kalau kita jalan-jalan ke supermarket, maka mereka bagaimana menyimpan barang itu pada etalase, maka itu disimpan di tempat yang memiliki pendingin, sehingga tidak cepat rusak. Bagaimana teknologi produksi barang atau jasa pada pabrik? Ini juga memerlukan kemampuan kita untuk memilihkan teknologi yang tepat. Karena sekarang banyak peralatan, banyak jenisnya. Antara satu produk dengan produk yang lain bervariasi. Maka perlu penempatan teknologi yang tepat sehingga produk kita bisa tetap berjalan. Begitu banyak kita lihat bahwa di bidang pertanian usaha gagal karena membutuhkan mesin-mesin atau peralatan yang mahal, tetapi setelah itu mesin-mesin dan peralatan yang mahal tersebut tidak mampu dioptimalkan atau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, justru menjadi beban bagi usaha. Kemudian teknologi daya simpan. Setelah barang itu dihasilkan, siap untuk dijual, bagaimana kemasannya, kemudian tempatnya bagaimana, pengirimannya, dan seterusnya. Kopi. Ciri produk pertanian secara umum, saya bisa tambahkan di sini. Yang pertama adalah small scale production. Artinya skala produksinya itu rata-rata kecil. Di negara kita khususnya, produk-produk yang dihasilkan oleh kita, oleh kebanyakan masyarakat kita, itu kecil-kecil kapasitas usahanya. Kita lihat saja dari berbagai tempat, apa yang dihasilkan tidak memenuhi atau bisa menyebabkan usaha bisa berkembang menjadi lebih besar. Apalagi kalau sifat atau usaha itu masih komersilnya juga tidak, apalagi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri dengan niat untuk misalnya menyekolahkan anak dan seterusnya. Tentu kondisi demikian menyebabkan usaha yang ada ini skalanya kecil.
Kemudian yang kedua, ciri secara umum adalah produk bersifat musiman. Tentu berbeda dengan produk-produk yang lain. Kalau mangga, nanti musim mangga ada musimnya. Durian ada musimnya. Kemudian buah-buahan yang lain ada musimnya. Makan ikan juga nanti pada musim tertentu baru ada ikan. Dan yang lain-lain. Sehingga menyebabkan ketersediaan barang yang biasanya diminta oleh konsumen agar barang tersebut selalu ada, tidak bisa dijamin karena pengaruh musiman tersebut. Kemudian, produksi terpencar. Karena skalanya kecil, maka dia terpencar-pencar dari satu tempat ke tempat yang lain, saling jauh antara satu dan yang lain, tapi kecil-kecil terpencar. Misalnya kalau kita di daerah kita ini katanya orang mengakui bahwa ini penghasil jamu mete, tapi jamu mete itu terpencar-pencar, bahkan cenderung terjadi penurunan produksi disebabkan oleh jambunya karena terlalu sudah melewati masa produksinya. Misalnya karena jambunya terlalu tua, atau orang tidak lagi berpikir karena hasilnya sudah sedikit, dan seterusnya. Kemudian penawaran produk relatif kecil, karena produk tersebut ya jumlahnya kecil, ya tentu dengan otomatis yang dihasilkan kecil, kemudian yang dijual juga kecil-kecil. Hasil tidak seragam. Nah, dengan membandingkan antara negara-negara maju dengan di tempat kita, antara satu dengan yang lain, kadang-kadang macam-macam, ada yang rusak, ada yang bahkan bercampur antara yang rusak dengan yang baik, antara yang bagus juga tidak memiliki hasil yang sama, kualitas yang sama, dan seterusnya. Sehingga memang membutuhkan usaha yang lebih besar untuk melakukan misalnya sortasi dan seterusnya. Kemudian tergantung pada alam. Ya karena musiman ya tergantung juga kepada alam. Kalau alam misalnya hujan, maka kadang-kadang hujan itu menjadi berkah, kadang-kadang juga menjadi masalah, menjadi tantangan tersendiri. Kadang-kadang dengan hujan dia akan tumbuh, tapi kalau produk-produk tertentu kalau dengan hujan justru dia tidak bisa menghasilkan. Misalnya mangga, kalau mangga itu lagi berbunga, begitu hujan langsung hancur, rusak, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah memiliki banyak produk substitusi, artinya banyak yang menggantikan produk tersebut. Jadi kalau umpamanya barang atau produk kita ada, tetapi ada substitusinya atau penggantinya lebih murah misalnya, maka orang akan lebih memilih substitusinya. Nah, misalnya kalau kita menghasilkan ikan, tetapi ikan mahal, maka orang lebih memilih misalnya Indomie, dan seterusnya. Harga produk relatif murah. Memang produk pertanian relatif murah, apalagi kalau kebijakan yang ditempuh pada saat itu tidak mendukung menjaga bagaimana supaya produk itu berada dalam harga yang ekonomis. Begitu mau panen, tiba-tiba ada misalnya barang impor. Nah, itu akan menyebabkan harganya jatuh. Karena kalau tidak dijual pada saat itu, misalnya barangnya akan rusak. Nah, itu tantangan-tantangan. Kemudian lokal dan spesifik. Jadi misalnya ada barang-barang tertentu hanya bisa, atau produk-produk tertentu hanya bisa dihasilkan di lokasi tertentu. Misalnya di Buton ini hanya bisa jamu mete. Tapi kalau mau menanam apel, belum tentu dia menghasilkan. Menanam durian, belum tentu, karena lokasinya tidak. Atau misalnya di tempat bisa ditanam durian. Nah, di sini tidak akan bisa. Di sini hanya bisa tumbuh misalnya jambu mete. Nah, jambu mete tidak bisa juga ditanam di tempat lain. Dia masih spesifik.
Jadi kalau diproduksi di tempat lain belum tentu bisa diproduksi di tempat ini. Nah, itu di antara ciri produk pertanian. Kali ini yang menjadi perkuliahan kita pada kesempatan ini, dan ini menjadi bahan atau hal yang perlu kita perhatikan apabila kita melakukan kegiatan produksi produk-produk pertanian jika suatu saat nanti kita menjadi pengusaha di bidang pertanian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.